some big one come singing, feeling something below best and bum become the stereotype I am lately standing on. Blast. Tamu lewa, why you don't give me your time? You carry couple now, you run about you losing me for life. Tamu lewa, why you making me your time? I mean, I'm more than good to get you make me lose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sonia Hamid. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Tujuan dari saya membuat video tersebut guna menyelesaikan tugas ekonomi syariah. Saya akan membahas peluang dan tantangan perbankan syariah di Kota Ternate. Jadi, perbankan syariah di Kota Ternate memiliki peluang dan diantaranya yaitu peluang berdasarkan penelitian produk dan jasa perbankan syariah di Kota Ternate memiliki potensi yang besar karena responden menunjukkan kesan positif terhadap perbankan syariah. Ya, tantangan. Salah satu pemimpin bank syariah di Kota Ternate menyebutkan bahwa penentuan pola, prinsip, dan laba murabah dilakukan oleh Bank Syariah Pusat. Beberapa kendala yang sering dihadapi perbankan syariah di Indonesia diantaranya 1. Aspek legalitas, 2. Aspek sumber daya manusia, 3. Domisili sektor retail khususnya UMKM dan akad murabah pada segmentasi pembiayaan bank syariah. Minimnya variasi pembiayaan bank syariah, kurangnya efisiensi bank syariah dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam dengan pedoman utama kepada Al-Quran dan Hadis. Kesenjangan besar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional diantara disebabkan oleh 3 masalah, yaitu aspek legalitas, aspek sumber daya manusia, dan aspek strategi pemasaran yang kurang inovatif. Peluang dan tantangan perbankan syariah di Kota Ternate dapat dipahami dalam berbagai aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun regulasi. Berikut adalah beberapa peluang dan tantangan yang dapat dihadapi oleh perbankan syariah di kota ini. Yang pertama, peluang. Potensi pasar yang tumbuh. Kota Ternate yang merupakan pusat perdagangan dan ekonomi di Maluku Utara memiliki potensi pasar yang cukup besar, khususnya di kalangan umat muslim yang bisa menjadi basis nasabah perbankan syariah. Hal ini memberikan peluang untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah. 2. Kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah. Seiring dengan peningkatan kesadaran umat muslim tentang pentingnya menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, terdapat permintaan yang terus meningkat untuk produk dan layanan perbankan syariah yang bebas dari riba. 3. Pendekatan ekonomi berbasis keadilan. Perbankan syariah yang menawarkan sistem ekonomi berbasis keadilan bagi hasil dan menghindari praktik spekulatif berpotensi menarik minat masyarakat yang peduli dengan aspek moral dalam transaksi keuangan. 4. Dukungan dari pemerintah. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pengembangan industri perbankan syariah menyeluruh mengenai pentingnya ekonomi syariah. Yang kelima, peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur di Ternate dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, termasuk dalam bentuk fasilitas, cabang, atau layanan berbasis teknologi. Selanjutnya, tantangan. Yang pertama, keterbatasan pemahaman dan edukasi. Meskipun kesadaran tentang perbankan syariah terus meningkat, meski banyak masyarakat yang kurang memahami secara mendalam konsep dan produk ditawarkan oleh perbankan syariah, ini bisa menjadi hambatan dalam menarik nasabah baru. Yang kedua, persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki prestasi yang lebih luas di masyarakat dengan beragam produk yang seringkali lebih mudah diakses. Bank syariah harus bersaing dengan bank-bank tersebut dalam hal layanan, kemudahan akses, dan pemahaman masyarakat. Yang ketiga, keterbatasan produk yang tepat sasaran. Perbankan syariah harus lebih inovatif dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, mengingat kondisi ekonomi yang mungkin berbeda
daerah lainnya, misalnya produk pembiayaan mikro atau pembiayaan berbasis komunitas bisa menjadi peluang. Yang keempat, kendala regulasi dan kebijakan. Walaupun ada dukungan dari pemerintah, terkadang regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung pengembangan perbankan syariah, terutama di daerah-daerah yang belum cukup terakses oleh perbankan seperti Ternate. Yang kelima, keterbatasan sumber daya manusia. Bank syariah membutuhkan tenaga profesional yang memiliki pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah. Di beberapa daerah termasuk Ternate, mungkin ada kekurangan tenaga kerja terempi di bidang ini yang menghambat ekspansi dan pengembangan layanan perbankan syariah. Produk perbankan syariah adalah produk keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam syariah. Tujuannya untuk memastikan bahwa transaksi dan layanan yang diberikan bebas dari unsur-unsur riba. Riba itu bunga, gahar, ketidakpastian, dan masyir atau judi, serta bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Berikut adalah beberapa jenis produk syariah yang umumnya ditawarkan oleh bank syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah adalah jenis produk simpanan di bank yang menggunakan prinsip syariah, di mana nasabah menyimpan uangnya tanpa terlibat dengan bunga. Bank akan membagikan hasil usaha atau profit yang memperoleh melalui mekanisme bagi hasil yang disesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Keunggulan bebas dari bunga riba dan menggunakan prinsip bank hasil, contohnya tabungan IB, nasabah atau tabungan syariah. Yang kedua, deposito syariah. Deposito syariah mirip dengan deposito konvensional. Pada deposito ini, bank memberikan hasil berdasarkan nasabah bagi hasil profit, saring, dan tidak ada bunga yang diterapkan. Keunggulan dari ini yaitu menawarkan keamanan investasi dan pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip syariah, contohnya deposito IB, nasabah atau deposito syariah. Yang ketiga, pembiayaan syariah atau kredit syariah. Pembiayaan syariah adalah produk yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dana atau pinjaman untuk keperluan tertentu seperti membeli rumah, kendaraan, atau modal usaha. Pembiayaan ini tidak menggunakan bunga, menggunakan sistem bagi hasil atau sewa atau ijarah, tergantung pada jenis produk pembiayaan. Selanjutnya, jenis pembiayaan. Murabah, pembiayaan dengan sistem jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, termasuk margin keuntungan yang disepakati. Mudarabah, pembiayaan berbasis bagi hasil di mana bank memberikan modal pada nasabah yang akan mengelola usaha. Kemudian masyarakat ini pembiayaan dengan prinsip komitmen antara bank dan nasabah dalam suatu usaha, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Yang terakhir, ijarah, pembiayaan yang berbasis sewa seperti pembiayaan kendaraan atau berproperti. Yang keempat, kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah adalah kartu yang diterbitkan oleh bank syariah yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Namun transaksi ini menggunakan prinsip syariah di mana nasabah tidak dikenakan bunga, melainkan sistem pembayaran menggunakan akad jual beli atau akad ijarah. Keunggulan dari ini yaitu bebas dari bunga dan transaksi dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah produk yang memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu seperti kesehatan, kecelakaan, atau kerugian. Dengan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dana yang terkumpul dalam asuransi syariah dikelola dengan prinsip berbagi risiko dan tidak ada unsur spekulatif atau riba. Keunggulan dari asuransi syariah yaitu mengelola dan dengan prinsip tolong-menolong dan menghindari ketidakpastian yang merugikan. Contohnya asuransi kesehatan syariah, asuransi jiwa syariah, dan asuransi kendaraan syariah. Yang keenam, sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan di mana pemegang sukuk akan mendapatkan bagi hasil dari proyek atau investasi yang dibiayai oleh sukuk tersebut. Keunggulannya, investasi yang halal dan dapat memberikan keuntungan sesuai dengan hasil usaha atau proyek yang dibiayai. Yang ketujuh, rekses atau syariah. Keunggulannya menawarkan investasi yang halal dengan hasil yang bisa dibagi sesuai dengan kinerja investasi yang dilakukan. Dan yang kedelapan, pembiayaan mikro syariah.
Jadi pembiayaan mikro syariah ini memberikan pinjaman kecil kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk membantu pengembangan usaha mereka membiayakan menggunakan prinsip syariah, dan pembiayaan dilakukan dengan akad musyarakah atau mudharabah. Keunggulannya membantu pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan akses pembiayaan tanpa riba. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, perbankan syariah di Kota Ternate memiliki potensi yang cukup besar dengan dukungan dari segi pasar dan kebijakan pemerintah. Namun tantangan dalam hal edukasi, persaingan, serta keterbatasan produk dan sumber daya manusia perlu dihadapi dengan strategi yang tepat, inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, serta peningkatan literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam memaksimalkan peluang ini. Produk perbankan syariah memberikan alternatif keuangan yang lebih adil, menghindari ketidakpastian dan praktik riba, serta mendukung keuangan yang lebih berkelanjutan. Produk-produk ini juga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan terus berkembangnya literasi keuangan syariah, semakin banyak orang yang mulai beralih menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan syariah. Halo guys, jadi di sini saya sudah berada dengan salah satu nasabah bank konvensional. Dan sebelumnya namanya siapa, Kak? Dian. Jadi di sini pertanyaan saya, sebelumnya Kakak sudah pernah menjadi nasabah di bank syariah atau belum, Kak? Belum, Kak. Kalau belum, kenapa Kakak tidak mencoba menjadi salah satu nasabah di bank syariah? Karena saya lebih nyaman di bank konvensional. Kakak kan lebih nyaman di bank konvensional nih, jadi saya mau tanya, kelebihan dari bank konvensional itu apa sih sehingga Kakak lebih memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah? Karena lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Oke, jadi bank konvensional mungkin lebih banyak dikenali oleh masyarakat, jadi sehingga Kakak Dian ini lebih memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah. Oke Kak, itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Kak. Sekian itulah presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.